Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Review War of Roses, Derby of Roses, Leeds United menghadapi Manchester United dari Ellen Road. Ini pertandingan putaran kedua setelah langsung ya di putaran pertama. Di pertandingan sebelumnya banget ini Manchester United juga bertemu dengan Leeds. 2-2 skornya di Old Trafford. Kali ini Erik ten Hag melakukan sedikit perubahan ya, utamanya di lini belakang dan juga di lini gelandang serang. Luke Shaw diduetkan dengan Harry Maguire dengan mengistirahatkan Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane di sektor bek tengah. Di kanan Diogo Dalot, di kiri Tyrell Malacia yang diturunkan sebagai bek kiri. Gelandang pivot dua tetap sama, Fred dan juga Marcel Sabitzer. Nah, di posisi gelandang serang di kanan ditempatkan Jadon Sancho yang tampil luar biasa di pertandingan sebelumnya di Old Trafford, bahkan mencetak 1 gol kan. Di sebelah kiri Marcus Rashford, Bruno Fernandes nomor 10 dan Wout Weghorst di posisi paling depan, ujung tombak. Di babak pertama, sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih banyak Sobat Football United yang tadi bergabung di live commentary pertandingan ya, yang komen juga kan, yang likes juga terima kasih. Yang belum bisa gabung di pertandingan selanjutnya live commentary, insya Allah Europa League antara Barcelona menghadapi Manchester United, gue akan live commentary lagi. Oke, lanjut lagi, balik ke Derby of Roses, Leeds United menghadapi Manchester United. Di babak pertama Manchester United menurut gue tampil kesulitan dalam membangun serangan, bahkan untuk lepas dari tekanan dari Leeds United sangat-sangat kesulitan. Leeds United tampil dengan determinasi yang sangat tinggi, dengan pressing yang sangat tinggi, kerja keras, permainan juga atau pemainnya ya, utamanya di lini tengah ini sangat cair pergerakannya. Manchester United kesulitan untuk bisa membangun serangan dari bawah dengan rapi. Bahkan sering sekali serangan ini berhenti di lini tengah karena ketatnya pemain Leeds United dalam memberikan tekanan pressing penjagaan terhadap dua pivot Manchester United, Sabitzer dan juga Fred. Selain itu, gue lihat juga jarak nih antara keduanya dengan pemain belakang dari Manchester United juga cukup berjarak ya, sehingga sulit bagi lini belakang untuk bisa menyalurkan bola ke lini tengah. Mereka juga tidak cukup sering dalam melakukan jemput bola nih di belakang, sehingga Manchester United sering sekali melakukan umpan-umpan panjang direct dari belakang ke depan. Yang dituju siapa? Tentu saja pemain dengan postur yang paling tinggi, Wout Weghorst. Hanya saja Wout Weghorst ini fungsinya lebih sebagai pemantul. Nah, bola yang dipantulkan ke pemain lain dari Manchester United ini mudah dihentikan oleh pemain Leeds karena ya pemain tersebutlah yang dijaga oleh Leeds, bahkan sampai 2 pemain, sehingga sangat sulit bahkan cenderung monoton serangan dari Manchester United di babak pertama. Walaupun possession dikuasai oleh Manchester United, kalau Sobat Football United melihat statistik ya, tapi possession itu lebih banyak dikuasai di daerah sendiri dari para pemain Manchester United ketika mereka ini menguasai bola. Bola hanya dimain-mainkan saja di daerah gelandang bertahan. Kenapa Manchester United kesulitan untuk bisa mendistribusikan bola masuk ke daerah pertahanan dari Leeds United yang tampil juga sangat solid. Marcus Rashford yang ditaruh di daerah kiri ini juga mengalami kesulitan untuk bisa lepas dari pengawalan Ayling. Ayling menurut gue menjadi salah satu pemain yang paling menonjol, bahkan di beberapa apps ya mengenai pertandingan memperoleh rating yang paling tinggi dari pemain Leeds. Luke Ayling ini menjaga dengan sangat disiplin sisi kanan dari Leeds United ataupun sisi kiri penyerangan dari Manchester United yang banyak pertandingan sebelumnya justru diandalkan oleh Erik ten Hag untuk bisa menggedor pertahanan lawan. Sementara Wout Weghorst lebih sering untuk ditarik ini sebagai pemain tambahan di lini tengah. Jadi sangat-sangat sulit Manchester United. Hanya saja menurut gua poinnya di babak pertama tadi itu adalah solidnya lini pertahanan dari Manchester United. Memang betul ada beberapa momentum lepas dari kesalahan individu pemain Manchester United, Tyrell Malacia juga Harry Maguire, tapi pemain lain juga sangat sigap untuk bisa menutup pergerakan dari Leeds United sehingga momentum yang didapatkan oleh Leeds United tidak berlanjut menjadi peluang. Lalu Fred menurut gua tadi juga sangat bekerja keras ya, terutama dari sisi defensif, memotong umpan-umpan dari para pemain Leeds di tengah dan juga memblok nih
pergerakan dari para pemain tengah Leeds, utamanya pemain gelandang serang dari Leeds, dan menurut gue ini salah satu faktor kunci. Tadi di turun minum istirahat ya, gue sempat berpikir nih, di live commentary juga ada beberapa yang menanyakan kan, gue bilang apa yang harus dirubah. Gue katakan kalau ya mungkin pemain harus lebih berani untuk bisa ya membawa bola, melakukan penetrasi. Tapi di sisi lain juga sulit karena Leeds United ini sangat disiplin, sangat ketat, sangat rapat. Bukan hanya di lini belakang, tapi juga di lini tengahnya. Dan betul, di babak kedua, Manchester United belum bisa lepas dari tekanan pemain Leeds. Bahkan di 5 menit awal babak kedua, Leeds United sudah mendapatkan sekitar 3 momentum, 4 shots bahkan. Dan juga corner yang di babak pertama mereka tidak dapatkan. Sangat-sangat kesulitan pemain Manchester United untuk bisa lepas dari tekanan Leeds, yang mereka juga sangat pintar karena kalau gue lihat ya ringan amatiran, Leeds ini ketika pemain belakang Manchester United menguasai bola, mereka tidak langsung melakukan buru sergap, melakukan pressing, tidak. Yang mereka pressing ketat adalah ini, pivot, Fred dan juga Sabitzer. Dan Fred juga Sabitzer karena dikawal oleh para pemain Leeds, mereka seperti kayak setengah hati mau turun menjemput bola. Jarak terlalu lebar. Akibatnya apa? Lagi-lagi umpan lambung dari belakang yang mudah diantisipasi oleh para pemain Leeds. Kuncinya menurut gua adalah pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag memasuki menit ke-61. Itu cerdiknya Erik ten Hag di sana menurut gua, membaca permainan lini tengah Manchester United yang kesulitan untuk bisa menghadapi pemain-pemain Leeds ya, memenangkan duel. Mereka cukup sering memenangkan duel. Second ball mereka juga menang. Determinasi pun juga demikian. Sangat sulit, sangat ketat. Yaitu dengan memasukkan Lisandro Martinez menggantikan Tyrell Malacia untuk lebih memperkuat lini pertahanan ya. Menggeser Luke Shaw ke back kiri. Lalu juga Garnacho yang menggantikan Jadon Sancho. Tadi sempat ada di live commentary yang menanyakan, kenapa yang diganti Jadon Sancho? Kenapa kok tidak Wout Weghorst? Ya, menurut gue juga melihat Jadon Sancho ini kurang berkembang tadi di babak kedua. Sebenarnya juga sudah terlihat di babak pertama ya, di mana dia kurang tajam. Dia tidak seperti di pertemuan pertama. Dengan digantinya Jadon Sancho dan Garnacho ternyata menempati sayap kiri. Siapa yang menempati sayap kanan adalah Marcus Rashford. Yang menempati sayap kanan bukan Marcus Rashford, Bruno Fernandes. Gue ulangi sekali lagi ya. Ditempatkan kiri adalah Garnacho, sayap kanan adalah Bruno Fernandes. Marcus Rashford ditempatkan ujung tombak Wout Weghorst sebagai pemain nomor 10, sebagai gelandang. Dan menurut gue di situ kuncinya. Karena kenapa Wout Weghorst lebih leluasa lagi ketika dia turun, ada pemain lain yang sudah ada di depan, yaitu adalah Marcus Rashford. Sehingga Wout Weghorst bisa membantu lini tengah Manchester United untuk memenangkan battle ataupun duel di lini tengah menghadapi pemain Leeds United. Dan betul saja setelahnya Manchester United menurut gue lebih cair, lebih mengalir juga bolanya, lebih sering memenangkan duel-duel di lini tengah. Sehingga perlahan demi perlahan Manchester United bisa memasuki lini pertahanan dari Leeds. Dan ya dengan kualitas pemain Manchester United yang juga tajam dan memiliki kecepatan ya kan, mulai nih didapatkan beberapa momentum. Puncaknya gol pertama Manchester United, kelengahan dari lini belakang Leeds. Menurut gua pemain tengahnya terlambat untuk ikut turun. Umpan yang sangat jitu, crossing dari Luke Shaw, sundulan dari Marcus Rashford. Dan kalau Sobat Football United saksikan di highlights-nya, ada peran juga dari Wout Weghorst, di mana sesaat sebelum sundulan dilakukan, artinya crossing dari Luke Shaw, Wout Weghorst hadir dari second line ya kan, menarik perhatian dari back tengah Leeds United yang mengikuti sedikit Wout Weghorst, sehingga Marcus Rashford punya space, punya ruangan untuk melakukan sundulan. Dan Marcus Rashford melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan, yaitu apalagi ya, selain mencetak gol 1-0. Dan 1-0 ini menurut gue juga meruntuhkan mental dari Leeds, di mana mereka menguasai permainan, artinya dari sisi momentum ya, di babak pertama dan juga babak kedua. Tapi perubahan strategi dari Erik ten Hag dan juga gol dari Marcus Rashford meruntuhkan mental yang mereka punyai. Dan setelahnya Manchester United lebih leluasa lagi ya, dan akhirnya ada gol kedua yang diciptakan oleh Alejandro Garnacho dari proses transisi
assist dari Wout Weghorst yang ditempatkan di posisi nomor 10. Bahkan setelahnya ada 2 gol juga dari Marcus Rashford dan juga Wout Weghorst yang sayangnya dianulir karena posisinya offside. Ya, pertandingan akhirnya selesai 0-2 bagi Manchester United. Memang ini bukan pertandingan di mana Manchester United mendominasi ataupun juga sangat enak dilihat ya. Sangat ofensif ya kan, menguasai possession, banyak peluang dan lain-lain. Bukan seperti ini, dan menurut gua secara ringan amatiran melihat wajar. Kenapa wajar? Ini bukan pertandingan biasa. Ini pertandingan syarat gengsi bagi kedua klub ya. Sejarahnya pun juga demikian, makanya dinamakan Derby of Roses ataupun juga War of Roses antara Leeds United dan juga Manchester United. Teror, pressing, tekanan itu ada, terutama di dalam stadion. Bagaimana intimidasi dari supporter tadi juga sering terlihat di layar, sehingga ya memang sulit pertandingan ini. Leeds United juga bermain fisik ya, mereka bermain dengan rapat, determinasi tinggi, pressing tinggi, pergerakan yang cair, dan mereka juga disiplin dan hampir konsisten sepanjang 2 babak tadi menekan terus pemain Manchester United, utamanya di lini tengah. Sampai dengan menit ke berapa tadi? Mungkin ke 50-an ataupun 60-an, mereka sangat berhasil loh menguasai lini tengah menurut gue. Mempersulit Manchester United untuk bisa membangun serangan di lini tengah. Yang menurut gue sangat wajar, tanpa Casemiro, tanpa Christian Eriksen. Tentunya tidak mudah. Tadi mungkin ada juga komentar, kenapa tidak Zidane Iqbal yang diturunkan? Menurut gue dengan pertandingan intensitas setinggi tadi, sangat-sangat riskan bagi seorang pemain muda Zidane Iqbal untuk diturunkan. Kalau salah perhitungan, dia tampil buruk, perkembangannya akan terhambat. Dan menurut gue ini justru lebih penting, dimana pemain muda ya, perkembangannya ini dan juga development. Dia jarang diturunkan di partai-partai sebelumnya, dan untuk menurunkan pemain seperti ini dengan ya yang jarang diturunkan di partai dengan atau pertandingan intensitas tinggi seperti tadi, ini memiliki resiko yang besar. Dan Erik ten Hag sekali lagi menurut gue ini man of the match ya, menurut gue adalah Erik ten Hag. Sangat-sangat jitu, sangat-sangat jeli membaca permainan, membaca situasi di atas lapangan, memanfaatkan pemain yang ada sesuai dengan kapasitasnya, mengganti strategi dengan jitu. Ya hasilnya akhirnya diperoleh. Mungkin juga kenapa kok tidak dilakukan dari awal ya kan, dan lain-lain. Tentu saja Erik ten Hag yang lebih tahu, dia yang mengukur strategi. Salah satu kunci menurut gua di pertandingan tadi adalah solidnya lini belakang Manchester United ya, artinya tidak kebobolan. Karena kalau tadi kebobolan di babak pertama ataupun juga di awal babak kedua, situasinya akan berbeda. Tapi Manchester United, terlepas pemain belakang dari Manchester United beberapa ada melakukan kesalahan individu, tapi bagaimana pemain lain ini juga turun untuk menutupi hal tersebut, entah itu pemain belakang lain ataupun juga gelandang. Menurut gue ini menjadi kunci di pertandingan tadi sebelum perubahan strategi dan ketajaman lini depan. Kalau ada man of the match, gue ada 3 pemain yang menurut gue menjadi calon. Yang nomor 1 gue melihat Fred. Dia bekerja cukup keras memenangkan duel-duel di lini tengah, walaupun juga tidak dominan ya, karena dia hanya sendirian. Menurut gue perimbangan dari Marcel Sabitzer tidak cukup sering ya menurut gue untuk menutup, tapi Fred nampak kesulitan ya untuk bisa menghentikan agresivitas pengawalan ketat dari para pemain tengah Leeds United. Lalu calon nomor 2 adalah David De Gea yang tadi melakukan beberapa penyelamatan. Tentu saja clean sheet kali ini juga kredit ke David De Gea dengan penyelamatannya yang bukan hanya sekali ya kan. Bisa juga man of the match, tapi gue lebih melihat ke Wout Weghorst, man of the match versi gue. Kenapa? Ya dia bisa melakukan 2 peran yang berbeda sebagai ujung tombak di babak pertama. Dia memenangkan beberapa duel walaupun support sangat minim diterima oleh Wout Weghorst, sehingga dia tidak begitu menonjol ya dari sisi penyerangan, karena sekali lagi support dari lini tengah maupun juga sayap Manchester United nggak bagus di babak pertama dan juga di awal babak kedua. Tapi ketika dia ditarik ke tengah, ternyata fungsinya terlihat jelas, memenangkan duel, dia lebih jelas, bahkan ada 1 assist dan sayangnya ada 1 gol yang dianulir. Dia berperan di lini tengah, menghidupkan lagi lini tengah dari Manchester United. Dia ada peran di penyerangan dan juga dia sangat aktif tadi ya setelah ditempatkan di posisi nomor 10 untuk ikut juga turun membantu pertahanan dari Manchester United, sehingga gue tempatkan Wout Weghorst sebagai man of the match versi gue ringan amatiran.
Dengan posisi ini sejauh ini Manchester United karena pertandingan Manchester City belum mulai di sini menduduki peringkat kedua dengan selisih 2 pertandingan dengan pemuncak klasemen Arsenal ya dengan selisih 5 poin karena Manchester United 46 dan juga Arsenal 51. Sekian dulu review kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan tadi? Drop di kolom komen. Siapa man of the match-nya? Drop juga di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Selamat hari Senin, selamat bekerja, sehat-sehat selalu sekeluarga, dan glory Manchester United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang puasa Senin Kemis, selamat menjalankan ibadah puasa. Bye-bye.